kendalikan, termasuk ketika kemarin ada ketidakseimbangan pengisian lajur jalan di jalur A, kita kemarin kendalikan dari Kali Kangkung untuk juga bisa diisi jalur B. Jadi ini dinamis ya yang kami sampaikan berulang kali. Tapi sekali lagi terima kasih atas pengertiannya kepada seluruh warga masyarakat, dan kita tentunya akan terus mengantisipasi sisa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi sampai dengan besok pagi. Ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon doa restunya, moga-moga pengamanan ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik sampai selesai nanti malam. Kami kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dua pertanyaan. Izin Pak Menteri dan Pak Kakor, Diana Pak dari CNN Indonesia TV. Pak, izin tanya, kalau tahun lalu itu kan sebenarnya sudah diberlakukan skema lalu lintas yang sama. Tapi sebenarnya kalau saya pantau tahun lalu, arus balik sama sekarang, kemarin tahun lalu itu lebih banyak. Kepadatannya masih terlihat gitu Pak. Faktor apa sih Pak yang tahun lalu tidak dilakukan, tapi tahun ini dilakukan? Terus kalau kita ingat tahun lalu, itu pro kontra masyarakat soal one way itu masih cukup banyak Pak. Nah hal ini, sebenarnya tahun ini apa Pak yang berbeda yang dilakukan Korlantas dan juga Kemenhub gitu untuk bisa memaksimalkan distribusinya merata sama pro kontranya terdengarnya lebih sedikit gitu Pak. Kemudian yang kedua izin Pak, evaluasinya apakah skema yang ini persis akan diterapkan pada tahun selanjutnya atau seperti apa? Makasih Pak. Fotonya. Ya, mohon izin Pak Menhub, mungkin saya Tio dari Kompas mau tanya pola dari arus mudik dan arus balik ini kan lancar ya, kebanyakan lancar ya. Dan apakah akan diterapkan di tahun berikutnya menjadi pola yang tetap itu untuk arus mudik dan arus balik, termasuk untuk pemberian cuti yang cukup memberikan distribusi yang banyak itu kan. Ini apakah dari pemerintah akan menetapkan ini jadi pola yang tetap untuk arus mudik lebaran kayak gitu. Kemudian untuk Pak Kakor, mohon izin Pak, untuk angka kecelakaan sendiri apakah ada datanya Pak? Apakah menurun, apakah naik gitu Pak. Kemudian berapa sih Pak yang belum pulang sampai hari ini kayak gitu. Terima kasih. Kalian satu lagi tiga. Satu lagi. Asri Gunawan dari Kompas TV. Pak, izin untuk data kendaraan yang belum kembali ke Jakarta sampai hari ini berapa persen? Kalau kemarin kan 30% lagi ya, kalau sekarang udah berapa persen yang belum kembali ke Jakarta? Kemudian yang kedua ini untuk Pak Menhub, di luar dari mudik ini saya mau tanya terkait dengan pertanggungjawaban ataupun juga langkah tindak lanjut atas kejadian wanita yang jatuh di lift itu di Kuala Namu, di Bandara Kuala Namu itu seperti apa? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Kalau berkaitan dengan apa yang ditanyakan CNN, sebenarnya sebelum kita melakukan kegiatan sekarang ini, kita petakan dulu apa yang terjadi pada tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu yang signifikan dua tempat. Satu itu di Merak, terjadi satu kepadatan yang menunggu lama, dan di kedua di Cipularang, ya. Dua itu tempat yang krusial. Nah, didasarkan dengan itu, ya, ada beberapa improvement yang kita lakukan. Saya bicara dulu di Merak, kita tambah pelabuhan, kita tambah kapal, kita perbaiki jalan masuk, dan kita perbaiki juga rest area. Jadi banyak sekali unsur-unsur yang kita lakukan di situ. Pelabuhan tambah 5, jalan masuk lebih besar, rest area lebih besar dan sebagainya. Kedua yang di sini. Nah, kalau di Cipularang itu di 166 ya, dulu terjadi stuck. Maka ditambahlah jalur menjadi 3 jalur dan 4 jalur. Sehingga Pak Kakor dengan leluasa bisa membuat kontraflow. Sehingga yang di Cipularang itu tidak tersendat, ya, tidak disendat, dan itu bisa masuk dalam kegiatan pergerakan dari Bandung menuju Jakarta, sehingga semuanya lancar. Nah, kalau menjawab pertanyaan untuk tahun yang depan, saya pikir kita harus lebih proof ya, terutama berkaitan dengan adanya Cisendawu. Tahun depan Cisendawu akan berfungsi normal. Sekarang ini kita batasi dengan kecepatan dengan jumlah 1.000 1 jam, ya, cuma 12.000 karena cuma
beroperasi 8-9 jam gitu ya. Nah, kita akan usulkan kepada Menteri PUPR agar di sepanjang Cipali itu ada suatu pelebaran-pelebaran yang 3 jalur ya, minimal di tempat kedatangan dari Cisendau. Ya, itu yang future yang kita akan lakukan. Lalu saya pikir manajemennya sudah bagus, tapi memang partisipasi semua BUJT ini harus sama. Ini kita lihat ya, ada beberapa BUJT yang tidak concern bagaimana mengelola rest areanya dengan baik. Nah, ini harus lebih baik. Beruntung sekarang rest area nggak ada case. Nah, ini harus dibuat lebih baik, lebih convenient dengan sirkulasi yang baik. Ya. Lalu kalau berkaitan dengan Kuala Namu, kami sudah menugaskan Ditjen Udara untuk melakukan tambahan inspeksi dan kita akan lakukan tegas. Bahkan kami sangat menghargai upaya Polri untuk melakukan penegakan hukum. Apapun harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen AP2. Terima kasih. Tidak bisa diakses oleh siapapun. Jadi detailnya akan kita laporkan berikutnya ya. Jadi yang penting kita akan tindak tegas itu semuanya. Terima kasih. Saya kira tadi sudah lengkap disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pasti tugas kami adalah sebelum melaksanakan tugas, kita selalu mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil kerja tahun lalu. Ya, kalau memang Lebaran ini kan kegiatan rutin yang pasti kita akan hadapi. Oleh karena itu, kita patut berterima kasih bahwa apa yang menjadi temuan tahun lalu, tahun ini bisa ditindaklanjuti walaupun belum seluruhnya. Tapi kunci yang paling kita bisa rasakan hari ini adalah masyarakat sudah mulai paham. Masyarakat sudah mulai berperan aktif dan menyadari bahwa lalu lintas itu masyarakat bukan hanya sebagai pengguna, tapi peserta lalu lintas. Di situ ada tanggung jawab, di situ ada hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Masyarakat membaca betul informasi yang kita sebarkan lewat teman-teman media dengan semua channel-channel yang ada. Nah, saya kira ini yang paling sangat membantu sehingga kenapa sekian hari kita geser, tambah dan segala macam, kita bisa menekan jumlah masyarakat yang tergelar di distribusi di jalur-jalur dan mereka bisa memahami itu. Ya, sehingga kalau peserta pasti dia tahu, oh ini ada wasit, oh ini ada yang mendampingi kita, dia tidak marah lagi sama kita. Nah, apalagi yang sampaikan oleh Pak Menteri tadi, isu tahun kemarin sebetulnya itu ada dari Jakarta dan dari Bandung. Ya, teman-teman yang tinggal di Bekasi tahun kemarin, Kalimalang, Kerawang, itu kredit ketika kita melakukan balik, waktu berangkat adalah di Cipularang. Nah, tahun ini isu itu tidak terjadi, walaupun kita masih harus buka tutup di MBZ. Ya, karena tempat turunnya itu hanya untuk 1 lajur, faktanya teman-teman kita yang melalui MBZ membuat itu menjadi 3 lajur di atas. Nah, ini tentang perilaku, yang saya katakan tertib lajur itu maksudnya itu. Kalau 2 ya pakai 2 saja, jangan jadi 3. Itu menambah kepadatan yang ada di depan. Ya, ini yang saya katakan harus terus dikomunikasi dan edukasi. Ini masukan kita juga nanti pada saat mereka mungkin memperoleh SIM di jalan. Ya, kita akan sampaikan secara lebih detail tentang ini karena kerjasama di jalan itu kuncinya sebetulnya. Ya, jadi itu sebenarnya yang kenapa tahun ini bisa lebih berkurang komplain tanda kutip karena kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Tadi jumlah laka ya. Nah, jumlah laka ada Pak Rifan kebetulan hadir di sini. Nanti angka-angkanya bisa dengan jelas berapa yang disantuni dan segala macam supaya lebih lengkap. Ya, Pak izin Pak Menteri, mohon izin Pak. Baik, terima kasih izin dari Pak Menteri. Pertama terima kasih atas semua peserta dari mudik ini telah melakukan dengan teratur, dengan disiplin, mematuhi dari seluruh peraturan atau tata tertib yang ada. Jadi tahun 2023 ini dari H-7 sampai dengan H+7 seluruh dari laka ini turun 25%. Jadi ini tentu angka yang sangat menggembirakan. Dan yang menggembirakan kembali adalah meninggal dunia turunnya adalah 40%.
Jadi angka meninggal dunia ini adalah dalam sejarah turunnya sangat ekstrim dan sangat baik. Tentu ini adalah karena semua ikut berperan serta untuk hati-hati. Dan jika dipertanyakan kembali, kemudian terjadi kecelakaannya ada di mana, memang ini adalah yang sudah diperkirakan dan Pak Menhub juga sudah menyampaikan, Pak Kakor Lantas menyampaikan bahwa tolong berhati-hati bukan di jalur mudik yang besar, justru di kota-kota kecil, ketika di tempat wisata maupun di tempat-tempat ketika melakukan silaturahmi. Ini persis di kecamatan-kecamatan terluar yang mungkin lalai mengabaikan gitu ya tentang tertib berlalu lintas, justru ini adalah berpotensi menjadi kecelakaan dan korban kebanyakan meninggal dunia di sana. Bahkan secara ekstrim juga bahwa lalu lintas kecelakaan di tol pun sangat kecil sekali dibanding di jalan nasional maupun di kecamatan terluar. Saya kira ini terima kasih sekali lagi apresiasi dan terima kasih kerjasamanya Pak Menhub, terima kasih dan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan media dan juga tentu saja terima kasih Pak Menteri dan juga Pak Kakor, Pak Dirjen dan seluruh pimpinan. Demikian rekan-rekan media, mari kita tetap terus mendukung. Insya Allah besok kita akan akhiri untuk pemantauan angkutan lebaran tahun 2023 dan kita semua berdoa mudah-mudahan lancar sehingga mudik yang kita sepakati bersama yaitu aman berkesan. Terima kasih.